Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita terutama di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaul Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, yang terakhir kita kemarin sudah membahas makalah yang ke-23 yang merupakan makalah dari Abdullah Ibnul Mubarak radhiyallahu an yang menceritakan bahwa ada salah seorang ahli hikmah yang mengumpulkan sekian hadis, ya, yang sehari hadis itu kemudian dipilih hanya menjadi 40.000 hadis, lalu masih dipilih lagi tinggal 4.000 hadis, masih diseleksi lagi tinggal 400, diseleksi lagi tinggal 40, sampai kemudian yang terakhir diseleksi menjadi hanya 4 saja kalimat. Nah, yang pertama, la tafiqanna bi imra'atin ala kulli hal. Jangan mempercayai wanita dalam segala hal. Yang kedua, la taghtaranna bil mali ala kulli hal. Jangan tertipu oleh dunia dalam segala keadaan. Yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan membebani perutmu itu dengan hal-hal yang perut tidak mampu menanggungnya. Dan yang keempat, warrabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan engkau mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat untuk kamu. Nah, 4-4-nya sudah kita bahas. Hanya saja yang bagian yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka, itu belum tuntas pembahasannya karena kebetulan syarah yang diberikan oleh Imam Nawawi cukup panjang, ya. Kemarin poin-poin yang sudah kita bicarakan, ya, bahwa di dalam mensyarai pernyataan la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka,
Itu diceritakan ada salah seorang yang menyatakan kepada Abu Hurairah bahwa dia sebenarnya ingin itu menuntut ilmu, tapi khawatir kalau kemudian menyia-nyiakan, sehingga dengan begitu dia tidak jadi menuntut ilmu. Ya. Ya. Nah kata Abu Hurairah, ya, kamu tidak menuntut ilmu itu berarti sudah menyia-nyiakan ilmu itu sendiri. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita itu kemudian khawatir ya ngaji seperti ini kok kemudian wah ora usah ngaji lah, tuh khawatir ra iso nglakoni misalnya gitu ya. Itu tidak perlu, ya udah ngaji saja. Dengan ngaji dapat ilmu itu insya Allah nanti Allah akan menuntun kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu. Lalu kemudian Imam Nawawi juga mengutip pangandikan dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa di antara tipu daya setan itu adalah agar supaya kita itu meninggalkan amal, tidak beramal, khawatir kalau disebut riya. Ya. Ya kemarin sudah kita bicarakan ya panjang lebar ya. Jadi jangan sampai kita itu kemudian tidak jadi beramal gara-gara takut riya. Ya. Oh, itu sebenarnya gangguan setan itu, godaan setan itu. Ya, sebab kalau kita misalnya mau sholat ya, waduh aku kayak dikira riya, orang jadi sholat tenan, orang sudah sholat, wah itu setan berhasil itu. Ya. Setan berhasil. Ya. Jadi kita jangan sampai terberdaya oleh setan terkait dengan persoalan itu. Jadi kita ya sholat saja. Kalau mau sedekah ya sedekah saja. Ya. Kalau mau ngaji ya ngaji saja. Ya. Jangan takut dibilang riya oleh orang lain. Ya. Sambil tentu saja kita menata hati kita supaya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ya. Nah, Imam Nawawi memang kemudian memberikan penjelasan juga karena memang membersihkan diri dari godaan setan sama sekali ya. Itu memang sulit ya, sulit ya. Kalau kita itu kata Imam Nawawi ya, menuntut agar supaya yang namanya ibadah itu harus sempurna ya. Jadi sekali lagi ya, ibadah itu kok harus sempurna, wah itu sulit ya, sulit memang ya. Ada kurang-kurang sedikit tidak masalah, yang penting ibadah saja ya, jangan takut tidak sempurna. Sebab kalau orang untuk ibadah lalu kemudian harus sempurna, kalau tidak sempurna tidak mau ibadah, khawatir tadi itu ya, riya, khawatir tidak diterima dan segala macam itu ya, itu akhirnya apa? Wadzalika yujibul bitolata. Yang demikian itu akhirnya bisa menjadikan kita itu nganggur ya. Akhirnya orang ibadah sama sekali toh, wong nuntut sempurna sementara kita untuk sempurna sulit, akhirnya nganggur, orang tahu ibadah sama sekali. Nah kalau sudah begitu, wah setan ketepuk tangan itu ya, setan senang gitu, setan bahagia itu kalau ada orang yang bisa digoda seperti itu. Ya. Bahkan malam Nawawi sampai menyebut allati hiya aqsa gharadis syaitan. Itulah puncak tujuan dari setan itu seperti itu. Memang agar supaya orang itu tidak jadi beramal, tidak jadi beribadah. Ya. Oleh karena itu, ya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan apa yang kita miliki ini, yang penting kalau kita mau ibadah, mau beramal, mau bersedekah, mau ngaji begitu. Jangan khawatir dengan hal-hal yang tadi disebutkan, khawatir riya, khawatir ora sempurna, ya khawatir tidak diterima, ya begitu. Ya, iya. Ya. Wong kita itu oleh Allah ditakdir sudah bisa beribadah seperti ini, kita harus bersyukur. Ya. Dengan segala kekurangan sekalipun kok Allah mentakdir kita gelem ibadah, wes harus kita syukuri itu. Ya, harus kita syukuri. Soalnya apa? Betapa banyak orang yang memang kemudian tidak beribadah itu. Ya. Ya. Oke, ya, itu harus kita syukuri. Ya. Harus kita terima kasih pada Allah sudah diberi
bisa beribadah itu dengan segala kekurangan sekalipun tidak masalah. Ya, ketimbang tidak ibadah sama sekali yang itu merupakan tujuan setan tadi. Ya. Nah kemarin sampai di situ, ya kemarin sampai di situ. Nah sekarang saya teruskan. Walidha qala ba'duhum siru ilallahi urjan wa makasira. Nah karena yang demikian itulah ya, karena betapa yang namanya ibadah untuk bisa sempurna, terbebas sama sekali dari setan itu sulit, ya itu sebagian ulama menyatakan atau menyarankan siru ilallahi, berjalanlah kalian menuju Allah urjan, meskipun dalam keadaan pincang, ya, wa makasiro, dan dalam keadaan pecah. Ya pecah apanya enggak tahu ini pecah apa, sampai kakinya pecah-pecah atau apa ya. Ya sehingga kemudian menjadikan kita itu berjalan sulit ya. Wes direwangi berangkang, direwangi apa ya, tetap berjalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan. Ya. Masya Allah, ini saya kira nasihat ulama yang luar biasa ya, agar supaya kita ini sekali lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kondisi apapun ya, meskipun toh kurang-kurang, ada cacatnya, ada tidak sempurnanya, ya tidak apa-apa ya, wes pokoknya sementing ibadah ya, moga-moga Gusti Allah menerima. Wong kita itu sekali lagi ditakdir untuk mau beribadah aja itu sudah harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan khawatir lalu kemudian wah kayak ibadahku rak diterima aku wong bodoh misalnya ya. Akhirnya terus rak ibadah tenan, wong ibadah rak diterima kok nggo apa, nak ono rak usah ibadah sisan wae ya ngono ya, itu tidak boleh, itu seperti itu ya, tidak boleh. Ini saya kira apa ya, nasihat yang betul-betul menyemangati kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan beribadah ya, itu insya Allah lah ya, insya Allah nanti Allah akan menuntun kita ya. 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 Seperti sholat itu misalnya ya, sholat harus khusyuk ya. Ya khusyuk itu ya memang yang dilihat, yang dinilai bukan lalu kemudian betul-betul khusyuknya, yang penting kita berusaha untuk khusyuk itu. Ya. Apakah khusyuk itu harus mesti mengerti bacaan yang kita baca? Ya tidak harus ya. Loh, kalau misalnya khusyuk itu kok sekedar hanya kalau mengerti bacaan yang dibaca lalu bisa khusyuk, loh, kalau begitu orang Arab khusyuk semua dong kalau gitu. Kalau begitu orang yang bodoh tidak mungkin bisa khusyuk. Padahal sangat mungkin orang yang bodoh sekalipun ketika sholat itu malah lebih khusyuk ketimbang orang yang sangat pinter. Ya. Jadi tidak perlu khawatir dalam artian ya intinya dengan segala kekurangan yang penting kita mendekat diri kepada Allah. Ya, siru, berjalan menuju Allah. Ya. Jangan bosan-bosan, jangan khawatir nanti nggak diterima, nanti nggak sempurna ya, dan seterusnya itu. Ya, begitu. Nah, Imam Nawawi kemudian masih mengutip pendapat Imam Syafi'i lagi. Ini terkait dengan beberapa ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana, kemarin sudah kita bicarakan ya, ilmu yang bermanfaat untuk penghidupan kita dan sekaligus juga kehidupan kita. Ya, penghidupan kita itu ya bagaimana kita supaya bisa hidup di dunia ini ya. Butuh makan, butuh minum, butuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder kita, itu butuh ilmu itu. Ya. Ya. Ya, katakanlah kalau kita mau menyederhanakan istilahnya dengan ilmu tentang dunia lah misalnya ini. Ya. Nah, ilmu tentang akhirat, ilmu agama ya penting ya. Jadi harus kita pelajari lebih-lebih itu. Itulah ilmu yang menjadikan kehidupan kita. Ya. Kalau tadi penghidupan, ini kehidupan kita menjadi baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Ya. Nah, ilmu yang tidak berguna, tidak usah dipelajari. Ilmu kan banyak tuh ya. Oh, nyatanya ada ilmu tenung, ilmu santet, ilmu sihir, ilmu
ilmu ngapusi wong, ilmu kabeh kuwi, tapi ilmu ya endah semua itu kan ya. Lah ilmu-ilmu gitu enggak usah dipelajari ya. Ya, ilmu apa meneh, ilmu apa dendam orang, ilmu itu kan itu disebut ilmu itu. Yang sering kita sebut dengan ilmu hitam gitu ya. Nah, itu. Kalau Al-Ghazali menyebut dengan ilmu itu ada yang terpuji, mahmudah, dan ada ilmu yang ghairu mahmudah, yang tidak terpuji. Nah, yang terpuji itu yang kita pelajari. Ya. Nah, ini yang menarik memberikan contoh beberapa ilmu ya yang saya kira penting untuk dipelajari. Ya. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Imam Syafi'i itu merupakan imam madhab ya yang pendapatnya paling besar ya pengaruhnya di Asia Tenggara ya, terutama di Indonesia ya. Ada 4 imam madhab dalam ilmu fikih itu ya. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Ya. Hanafi ya, sudah disebut tadi Hanafi ya, sudah ya. Ada 4 itulah yang paling besar pengaruhnya Imam Syafi'i ini, yang kebanyakan diikuti di Indonesia ini. Nah, Imam Syafi'i menyatakan begini, man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka agunglah nilainya. Ya. Qimah itu nilai, harga. Ya. Jadi kalau ada orang kok pengen nilainya tinggi ya di hadapan Allah terutama ya, dan tentu juga di hadapan manusia ya, itu belajarlah Al-Qur'an. Ya. Dan memang ini sejalan saya kira dengan hadis Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang belajar dia mulia, yang paling baik, yang mengajar juga orang yang paling baik. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, pokoknya semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu terbaik. Ya. Masih ingat mungkin bapak-bapak ya. Sekali lagi apa? Semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu adalah yang terbaik. Ya. Yang menurunkan Quran siapa? Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril ya, malaikat yang paling mulia. Ya. Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling mulia. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Ya. Pokoknya semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu paling mulia. Termasuk orang yang mau belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an juga orang yang paling mulia. Karena apa? Ya, Al-Qur'an itu kan memang kitab suci kita, umat Islam. Kalau orang kok kemudian mau belajar kitab suci Al-Qur'an, berarti dia akan menguasai ajaran yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga kemudian lalu diharapkan hidupnya itu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Ya. Karena dalam Al-Qur'an itu sudah penuh isinya dengan petunjuk untuk kehidupan manusia yang bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Oleh karena itu orang yang mempelajari Al-Qur'an, sekali lagi, azumat qimatuh, ya, akan mulia, akan besar, akan agung nilainya, nilai orang yang mau belajar Al-Qur'an. Makanya wajar kalau Masya Allah ya di mana-mana ada pondok pesantren Al-Qur'an, orang menghafalkan Al-Qur'an ya.
Wah, itu luar biasa. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itulah kemudian membuktikan firman Allah, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Makanya Al-Quran itu terjaga dari sejak mulai diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sampai dengan sekarang. Karena apa? Karena jutaan orang itu hafal Quran. Dan semakin hari semakin banyak orang hafal Quran. Ya. Ya. Wong di desa saya aja itu, di Demak sana itu, sak desa itu sekian puluh tahun yang lalu sudah 200 orang hafal Quran. Sekarang mungkin udah ada 500-an mungkin yang hafal Quran. Sak desa itu. Ya, Masya Allah, ya. Ya. Padahal pondok Quran itu banyak sekali, ya, ya Allah. Pondoknya adik saya itu saben tahun ya tidak kurang dari 5 orang minimal saben tahun. Ya. Yang kemarin itu malah sampai 12 orang, ya, berarti setahun 12 orang. Ya, tapi tidak kurang dari 5 orang setahunnya. Padahal pondok Quran silakan dihitung berapa ribu pondok itu, ya. Sehingga Masya Allah saben tahun itu orang yang hafal Quran itu bertambah terus, ya. Ya. Jadi sekali lagi orang yang mempelajari Al-Quran itu akan agung nilai dan harganya. Lalu kemudian waman ta'allamal fiqha nabula qadruh. Barang siapa yang belajar ilmu fikih maka akan mulia derajatnya, mulia pangkatnya. Ya. Ilmu fikih itu ya ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum di dalam Islam, tentang ibadah di dalam Islam, tentang muamalah di dalam Islam, ya, itu dipelajari dalam ilmu fikih itu, ya. Nah, ilmu fikih itu memang tekanan orientasinya lebih bersifat lahiriah, ya, lahiriah yang zahir, ya. Misalnya terkait dengan sholat itu ya hukumnya bagaimana, lalu ada syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkan apa, semuanya itu zahir semua itu, ya. Ya, sehingga kalau melihat hal yang terkait dengan hukum-hukum fikih itu kita menilai secara zahiriyah itu. Makanya ada ungkapan nahnu nahku bidzahir wallahu ya'lamus sarair. Kita itu menilai seseorang itu dari segi zahirnya. Salat itu sah apa tidak? Ya selama syarat rukunnya sudah memenuhi syarat, ya sah secara fikih. Adapun apakah betul-betul diterima oleh Allah SWT atau tidak, itu bukan urusan kita itu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan orientasinya bersifat zahiriyah atau eksoterik itu seperti itu. Ya. Menilai orang itu Islam apa tidak. Zahirnya apa? Ya kalau memang KTP-nya punya Islam ya sudah dianggap Islam. Jadi Islam tenan apa ora ngerti kita. Nak nyatanya KTP-nya Islam ya nak mati disolati, ya gitu aja gampang. Itu fikih gitu. Ya. Orang usah diperdebatkan jadi ke Islam ora iki. Ya. Oh nyatanya Islam tapi ora tahu salat. Lah piye? Ora tahu zakat, ora tahu poso. Wah. Wes yang penting kalau formalitas dia syahadat, dia KTP-nya Islam dianggap Islam, itu fikih itu. Nah, beda dengan tasawuf. Kalau tasawuf itu orientasinya lebih bersifat batiniah, ya, lebih bersifat esoterik, ya, lebih pengalaman keagamaan yang lebih bersifat pribadi begitu. Ya, oke. Nah, sehingga orang yang ilmu fikih itu ya enak, hidupnya itu ya berarti tahu betul itu aturan-aturan kehidupan itu, aturan ibadah itu tahu persis, ya. Sehingga dengan begitu lalu dia akan mulia kehidupannya. Waman katabal haditsa qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menulis hadis maka akan kuat hujjahnya. Hujjah itu alasan atau argumen. Ya.
Orang yang belajar hadis sehingga menguasai banyak hadis, wow, mesti kuat hujahnya. Ya, ini begini, hukumnya begini, apa? Dasarnya apa? Hadisnya begini, begitu, ya toh. Ya. Quran begini, hadis begini, ya, begitu. Nah, imam-imam itu masya Allah ya, hadis itu dihafal dan ditulis ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi, itu baru yang terkenal yang disebut dengan kutubus sittah itu. Tapi sebenarnya banyak sekali imam-imam hadis yang menulis kitab itu, meskipun tidak begitu terkenal sebagaimana imam-imam. Nah, orang yang belajar hadis, apalagi sampai hafal hadis, dengan menulis hadis itu oleh Imam Syafi'i disebut akan sangat kuat hujjahnya. Wa man ta'allama al-hisaba jazila ra'yu. Barang siapa yang belajar ilmu hitung, ya, matematika, aritmatika, itu akan kuat pendapatnya. Ya, ya karena yang matematika itu sebenarnya rumus-rumus logika itu. Ya. Makanya logika itu kalau dalam konteks era Yunani kuno itu logika Aristoteles yang tradisional itu, ya, dengan kata-kata itu. Ya, semua manusia mati, Pak Solehan manusia, maka Pak Solehan akan mati, ya. Itu logika tradisional itu. Nah, logika modern itu logika matematik, ya, yang menggunakan simbol-simbol itu, ya, matematika itu, ya. Maka orang yang pandai matematika mesti dia berpikirnya logis, ya, begitu, ya, itu. Wa man ta'allama al-arabiyyah raqqa tab'uhu. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, maka akan lembut tabiatnya, lembut wataknya. Ya. Tidak tahu ini argumennya apa. Apa argumennya? Mungkin bahasa Arab itu detail. Bahasa Arab itu, masya Allah ya, untuk menyebut sesuatu itu kadang-kadang sampai ada banyak kata itu, variasinya itu, ya. Nah, dengan begitu kan orang terbiasa detail sehingga kemudian lalu menjadikan orang itu lembut, lembut perangainya tadi itu. Ya. Bayangkan misalnya untuk tidur saja itu dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan sinah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Allah itu tidak pernah ngantuk, ya, dan tidur, ya. Sinah itu muqaddimatun naum. Jadi belum tidur betulan, baru muqaddimahnya saja, pendahuluan, ya. Ya. Ada lagi nu'as. Nu'as itu ngantuk yang sudah agak serius. Yang itu biasanya permulaan dari tidur. Kalau tadi hanya pengantar, ini permulaan. Jadi sudah tidur, bagian awal itu istilahnya ada sendiri, nu'as. Ya. Ilyushikumun nu'asa amanatan. Ya. Ya. Ketika Allah memberikan kepadamu ngantuk sebagai rasa aman gitu. Jadi orang kalau ngantuk itu kan tenang gitu rasanya, dia nikmat gitu ya, begitu ya. Ya. Ada lagi tidur itu hujur, ya. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu kalau malam tidurnya sedikit. Jadi hujur itu tidur yang terpotong-potong, yang sedikit, karena banyak bangun malam itu. Ya. Ya, jadi itu hujur. Ada lagi rukut. Rukut itu tidur yang panjang, seperti tidurnya Ashabul Kahfi itu. Wa tahsabum ayqadan wa hum rukut, ya. Mereka menyangka jaga, padahal mereka tidur yang sangat panjang, tawil, ya. An-naum at-tawil, ya. Belum lagi nanti ada tidur di waktu malam, itu namanya bayat. Tidur di waktu siang namanya qailulahu. Itu banyak sekali istilah-istilah hanya tentang tidur saja itu dalam bahasa Arab itu, ya. Lembut, ya. Nah, bahasa Jawa itu agak mirip-mirip, ya. Tapi bahasa Indonesia enggak. Bahasa Jawa itu menyebut segawai
Nah, beras itu ya ono sing beri, ono kok beri beras cilik apa jenis? Menir lah ya Allah, menir. Apa meneh? Ya itu ono nak jurung diaru namanya gabah, engko nak wis diaru jenenge digodhog jenenge sego, nak oleh godhog banyune kakean jenenge bubur. Wah wis ya. Bahasa Inggris hanya rice saja ya toh. Nah, begitu ya misalnya ya begitu. Ya, jadi orang yang belajar bahasa Arab itu akan lembut tabiatnya ya. Yang terakhir wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Ya. Nah ini terkait dengan bagaimana orang yang berilmu itu juga harus akhlaknya baik, menjaga dirinya, ya. Makanya kita bisa paham ulama-ulama dulu itu menjaga dirinya dengan luar biasa itu. Orang ulama kok nonton biskop, ya. Ulama kok terus apa jenenge nongkrong ning warung, orang itu dalam rangka menjaga wibawa, ya. Ya. Apa meneh ulama kok terus melu nongkrong di kegiatan yang ya ora ono ya. Ora ono ya. Jadi makanya ada yang memberikan analisis, lu kenapa ulama itu kok apa jenenge istrinya kok mesti banyak minimal 2 itu. Lah sareng hiburan liyane. Ya. Lah arep nonton bioskop ora pantes, arep jajan ning warung ora pantes, arep apa ora pantes. Akhirnya ya ada yang menganalisis seperti itu. Nah, persisnya bagaimana ya saya tidak tahu persis ya. Ada yang menganalisis sampai seperti itu ya. Ya bisa dimaklumi itu. Orang hiburan liyane. Lah awake dhewe kan apa? Arep nonton dangdutan ayo ya toh, arep nonton bioskop ya ayo, arep nonton goyang inul ya ayo ya toh kan ngono ya toh. Nah ulama orang pantas kudu njogo awake ya. Makanya ulama itu seringkali sampai pada punya sifat wiroi itu. Wiroi itu apalagi yang haram, yang boleh tapi kalau itu abu-abu itu harus ditinggalkan ya. Nah dengan menjaga ilmunya itulah maka insya Allah ilmu akan bermanfaat ya itu. Masya Allah ulama-ulama dulu itu ya Allah luar biasa di dalam menjaga dirinya itu ya, sehingga kemudian makanya ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah ya, ilmunya berkah, santrinya ya berkah ya begitu ya, itu Masya Allah ya begitu ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, alhamdulillah ya untuk makalah yang ke-23 ini akhirnya sampai butuh 5 kali pertemuan ya, tidak 4 tapi 5 karena bagian yang terakhir ini agak panjang, membutuhkan 2 pertemuan tersendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini sekali lagi ya mendorong kita untuk tetap mau mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Ya, sesuai dengan doa kita itu kalau mau ngaji itu, Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan ilmu yang bermanfaat itulah nanti yang akan terus mengalir pahalanya sampai dengan kita ketika wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.